Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kang Mas Bro. Pada kesempatan kali ini, di pagi hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya untuk plus minus dari Honda Vario 125 tipe ISS, teman-teman. Jadi kelebihan dan kekurangan ini berdasarkan pemakaian saya, bukan berdasarkan dari ngambil dari orang lain atau kita baca-baca, itu enggak, tapi berdasarkan pengalaman saya menggunakan Honda Vario 125 ISS ini yang kurang lebih itu 1,5 tahun, karena ini pembeliannya di bulan 5 2019 ya. Jadi sekarang itu kurang lebih sudah 1,5 tahun, teman-teman. Namun sebelumnya mohon dukungan 100 like pertama dari teman-teman untuk video Kang Mas Bro kali ini, agar Kang Mas Bro makin semangat bikin video terbaru buat teman-teman semuanya dan memberikan informasi yang selalu bermanfaat. Ya, ini Honda Vario, dimana saya pilih yang warna matte brown. Kenapa saya pilih warna matte brown? Karena untuk warna dop itu sendiri, kalau warna matte brown saya lihat itu nggak mudah kotor ya, seperti di sini yang sebenarnya di sini ada kotor seperti ini, teman-teman. Ini nggak begitu terlihat sih, berbeda dengan warna kayak merah. Kalau ada kotoran yang seperti kayak gini ya, maaf ya, ini motornya kotor, karena justru dengan melihat yang kotor ini menandakan motor saya ini sering dipakai seperti itu. Oke, sebelumnya saya yang pertama akan memperlihatkan dulu kepada teman-teman semuanya untuk buku servisnya ya. Buku servis ini saya pakai cuma 1 kali, teman-teman, padahal ada 4 gratis servis yang saya pakai hanya 1 kali, itu pun saya cuma mengambil olinya saja. Ya, di sini bisa teman-teman lihat, ini sudah 1,5 tahun, masih ada KPP 2, KPP 3 dan KPP 4. Ini masih utuh semuanya. Karena apa? Karena saya cuma yang penting rutin di pergantian oli saja, seperti itu. Oke, langsung saja teman-teman untuk beberapa kelebihan yang saya suka dari Honda Vario ini, dimana di sini ya teman-teman, untuk kelebihannya di sini memang banyak fiturnya ya. Yang saya suka dari Vario ini, fiturnya enak, jadi ada jamnya. Kemudian di sini untuk pergantian oli saya menggunakan batas waktu ya, berapa jarak tempuh ya, bukan waktu ya, tapi saya gunakan jarak tempuh. Kemudian di sini bisa tahu untuk baterainya atau voltase baterainya sudah masih berapa ya. Di sini masih 12,2 volt. Nah, di sini saya pakainya jarak tempuh untuk pergantian oli. Bisa teman-teman lihat nanti seperti ini. Nah, ini sudah 1335, teman-teman, jarak yang saya tempuh untuk nanti akan diganti pada saat 3500. Jadi masih panjang sekali. Jadi saya setting ke angka 3500, bukan menggunakan waktu 1-2 bulan, tapi saya menggunakan jarak tempuh, karena menurut saya lebih efisien dengan pemakaian yang rutin sih, seperti itu teman-teman. Masih mending kita kalau sering pemakaian yang rutin ya pakainya jarak tempuh, jangan mengandalkan berapa bulan sekali seperti itu. Jadi ini akan lebih tepat, lebih efisien sekali menurut saya untuk pergantian olinya, untuk perawatan tentunya, teman-teman. Nah, yang bikin saya senang dari Honda Vario 125 tipe ISS ini dibandingkan dengan tipe di bawahnya seperti Honda Beat, itu saat saya untuk digunakan di perjalanan boncengan atau sendiri, itu kalau mau nyalip ini teman-teman, jadi pas mau nyalip kalau pakai Vario itu lebih enak, nggak takut nanggung kayak gitu. Kalau pakai di bawahnya ya, saya di bawahnya seperti sering saya pakai Honda Beat, itu sering sekali kalau mau nyalip itu nanggungnya. Karena apa? Karena tarikannya, performa tarikannya itu berbeda sekali. Kemudian saat ditanjakan, saat mau nyalip juga sama seperti itu, sering mau nyalip nanggung kalau pakai Honda Beat saya ya. Pokoknya saya di bawah 125 sering sekali nanggung, tapi kalau pakai ini ketika kita panteng gasnya dia masih mau narik terus, teman-teman ya, nggak terasa berat seperti itu. Kemudian pertanyaan dari teman-teman juga, apakah
speedometernya ngeblank. Untuk punya saya udah 1,5 tahun ini tidak ada ngeblank ya teman-teman. Ini normal semuanya, klakson ya. Ini di sini normal semuanya. Ya, di sini tidak ada yang error. Namun yang enggak saya suka dari Vario ini, untuk di bagian depan sini memang ini model spionnya saya lebih suka yang saat ini dapat 2 spion, yang satu yang menyala. Saya lebih suka yang menyala sih, karena lebih simpel, lebih pendek. Kalau ini terlalu panjang menurut saya ya, kalau dari segi tampilan. Tapi kalau dari segi pemakaian, ini untuk melihat ke belakang itu enak spionnya teman-teman. Jadi spion ini kalau secara fungsional, fungsinya itu lebih enak spion yang model seperti ini daripada yang lebih kecil itu sih secara fungsi. Nah, untuk pengereman yang saya nggak suka dari Honda Vario ya, ini ya bukan Vario saja sih, tapi untuk seluruh motor matic ya teman-teman. Ini yang saya nggak suka itu digunakan saat kecepatan tinggi. Nah, kalau pas kecepatan tinggi itu tetap yang namanya motor matic kalau mau ngerem itu di bagian remnya tetap nggak langsung ini ya, tetap ya gimana sih, misalkan jarak masih 1,5 meter, ini kadang bisa nggak nyampe, masih tetap kalau kecepatan tinggi ya masih nggak keburu seperti itu. Makanya yang saya sering gunakan, meskipun demikian saya gunakan kocokan rem depan teman-teman. Jadi biar kalau ada lubang di bagian depan atau pengereman mendadak, ini tetap saya tuh keburu untuk ya nggak nabrak kayak gitulah. Nah, ini teman-teman untuk warnanya ya, 1,5 tahun ini masih bagus sekali. Dan saat ini untuk pilihan warna ini sudah nggak diproduksi lagi untuk Vario 125. Ini yang kemarin di komen sama teman ya, harusnya ini di belakang ya. Betul, saya masangnya terbalik karena males mau betulin lagi, dan saya masih pakai yang versi standar saja teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke mesin. Apakah ini ada gredek-gredek gitu ya? Alhamdulillah semenjak beli Honda Vario ini nggak ada gredek-gredek sih teman-teman. Ya, setahu saya adanya gredek-gredek itu kayak ada di sini, ada kayak gregek itu saat tarikan awal sih teman-teman, di bawah 40 ya, tarikan di bawah 40 itu ada gredek kayak gitu. Tapi punya saya itu nggak ada. Paling kalau sudah lama belum diservis, ini tarikannya terasa berat aja sih teman-teman. Jadi performanya itu kalau ditarik yes itu kayak agak berat. Itu yang yang saya rasakan ya. Itu kalau dari ini nggak ada masalah sih menurut saya. Punya saya ini nggak ada masalah. Yang penting ini olinya itu rutin sih ya, artinya setelah jarak tempuh berapa itu kita ganti oli. Kalau untuk posisi reading itu sendiri menurut saya nyaman digunakan untuk jarak jauh, karena memiliki bodi yang berat juga, kemudian joknya lebar, sehingga saat digunakan untuk jarak jauh itu kita nggak terlalu capek dan pantat kita nggak cepat panas seperti itu. Jadi enak sih digunakan untuk jarak jauh. Kenapa lebih enak dipakai untuk jarak jauh? Karena kalau dipakai untuk jarak dekat, yang saya nggak suka dari Vario 125 ini itu kalau mau diparkirnya itu berat itu teman-teman ya. Kemudian untuk konsumsi bahan bakar nih, misalkan kita adu bahan bakar dengan Honda Beat, yaitu sudah jauh sih memang ya, termasuk yang menurut saya ini agak lebih boros lah dari Honda Beat teman-teman. Karena biasanya saat saya gunakan ya Honda Vario ini untuk perjalanan Brebes, Tegal, Pemalang, ini saya ngisinya sama, yaitu 20.000. Tapi kalau untuk Honda Beat itu masih nyisa sampai rumah. Tapi kalau pakai Vario ini udah agak berkurang teman-teman ya. Itu jadi untuk segi pemakaian bahan bakarnya ya, ini lebih hemat di
Honda Beat-nya sih. Kalau teman-teman pengen yang irit ya pakai belinya Honda Beat atau Honda Scoopy, jangan pilih Vario ya. Apalagi 150-nya jauh lebih poros teman-teman, karena memiliki tenaga yang berbeda yang jelas. Kemudian selama pakai Vario 125 ini ada keluhan-keluhan apa sih? Kalau saya belum ada keluhan sih untuk penggunaan ya. Karena memang ini juga digunakan bukan untuk jarak pendek saja, tapi sering digunakan untuk jarak jauh. Untuk keluhan saya belum ada saat ini ya. Tapi itu ya yang tadi paling ya poros, kemudian spionnya ini menurut saya untuk segi tampilan memang kurang. Kemudian untuk remnya yang namanya motor matic ini pengeremannya tetap kalau untuk kecepatan tinggi pas ngerem mendadak ya jarang keburu, makanya sering saya pakai kocokan rem kayak gini, set kayak gitu. Tapi kalau saya rasakan rem dengan tipe Beat yang saya punya itu lebih empukan di Honda Vario ini sih teman-teman, sama Vario 150 itu lebih empuk untuk pengeremannya. Nah di sini teman-teman untuk trip average ya, rata-rata per liternya ya saya dapat 42,3 km ini ya, kalau nggak salah ini sih ya, untuk rata-rata ininya kilometernya 42,3 km per liter rata-ratanya. Benar nggak sih teman-teman itu ya? Mohon ini teman-teman, benar nggak kalau ini tentang rata-rata kilometer per liternya, berapa kilometer per 1 liter ya itu. Jadi punya saya kalau ya ini yang rata-rata 1 liter dapat 42,3 km, ini yang punya saya ya. Ini 12 volt. Jadi itu saja sih ya yang menurut saya plus minus dari Vario ini selama saya memakai 1,5 tahun teman-teman. Ya ini dulu harganya itu nggak sampai kayak sekarang tuh udah 22.510. Dulu waktu itu 21 sekian teman-teman, naiknya udah banyak sekali ya. Memang Honda itu nggak Honda saja sih, seluruh motor di pabrikan di Indonesia setiap tahun itu mengalami kenaikannya itu rata-rata nyampe 3 kali dalam 1 tahun. Biasanya awal tahun ada kenaikan, kemudian setelah awal tahun baru berapa bulan, Januari, Februari, Maretnya biasanya udah naik lagi, kemudian nanti di pertengahan atau mau di akhir tahun ada kenaikan. Tapi kalau akhir tahun biasanya jarang sih, biasanya di pertengahan, karena akhir tahun itu kan memang bukan saatnya untuk menaikkan harga atau apa ya, nggak tahu, tapi saatnya untuk menghabiskan stok di 2000, misalkan ini akhir tahun 2020 ya, menghabiskan stok 2020 seperti itu teman-teman. Oke ya, mudah-mudahan informasi ini plus minus yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman pemakaian saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.